Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita berpuasa pada bulan Ramadan ini. Bagaimana puasa Ramadan kita kali ini? Apakah kita sudah bisa mengendalikan nafsu? Karena salah satu tujuan puasa adalah untuk mengendalikan nafsu. Nah, bagaimana ya cara kita mengendalikan nafsu seharusnya? Di dalam Al-Quran, di surat Al-Mu'minun ayat 71 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Di surat itu dijelaskan bahwa nafsu itu adalah sumber dari kerusakan yang ada di langit dan di bumi dan siapa saja yang ada di dalamnya. Artinya bahwa segala kerusakan itu berawal dari nafsu manusia yang tidak bisa dikendalikan. Coba kita lihat misalnya kerusakan yang terjadi pada rumah tangga. Apa sebabnya? Nafsu yang dituruti. Baik itu nafsu suami atau istri atau anak untuk memiliki sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Lebih luas lagi misalnya kerusakan yang terjadi di negara ini itu pun dikarenakan nafsu. Banjir yang terjadi, kemudian ada bencana-bencana misalnya, ada penyakit-penyakit, sakit yang kita derita pun itu berawal dari nafsu yang kita perturutkan selalu. Padahal nafsu itu seperti air laut ya, air laut yang asin. Ketika kita meminumnya maka kita akan terus merasa haus, sehingga nafsu itu harus kita kendalikan. Setiap manusia memang memiliki nafsu, namun nafsu tidak untuk dituruti, melainkan harus dikendalikan agar kerusakan-kerusakan yang ada di dunia ini bisa terhindarkan, termasuk di dalam diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara mengendalikan nafsu? Yang pertama, cara mengendalikan nafsu adalah dengan mengekang nafsu itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita mengekangnya ya? Cara kita mengekangnya adalah dengan menundukkan pandangan. Apa maksudnya menundukkan pandangan? Apakah kita nunduk terus begini atau bagaimana? Menundukkan pandangan tidak selalu berarti dengan kita menundukkan mata kita begitu ya, atau kita merem misalnya, menutup mata misalnya. Tidak dengan itu. Maksudnya menundukkan pandangan adalah setiap nafsu yang kita inginkan itu berasal dari mata kita ya. Ketika kita melihat TV misalnya, kemudian di TV ada iklan misal tentang iklan HP terbaru misalnya ya. Ketika kita melihat iklan HP terbaru itu, mata kita melihatnya, kemudian kita bawa ke otak. Sampai di otak diproses, bagus ya HP itu ya. Saya pengen deh punya HP dengan fitur ini dan seterusnya. Bagus deh kayaknya, buat moto bagus, ini bagus. Akhirnya kita olah di dalam otak kita. Setelah kita olah di dalam otak kita, masuklah ke dalam hati kita. Hati kita tidak terpaut dengan Al-Quran. Hati kita kalah dengan nafsu yang kita miliki. Sehingga ketika itu muncullah keinginan untuk membeli HP baru, ganti HP baru. Sama halnya misalnya ketika seorang laki-laki, dia sudah beristri, kemudian dia keluar rumah misalnya, dia bertemu dengan perempuan yang mungkin lebih cantik atau lebih dari istrinya begitu ya. Kemudian ketika mata melihat itu dan dia mengaguminya, lalu dia berpikir, seandainya ya saya punya istri semacam itu, dan seterusnya. Ketika hati kita tidak memfilter dengan baik informasi-informasi semacam ini, maka nafsulah yang berbicara. Tetapi ketika hati kita mulai mengatakan semacam ini, oh saya sudah punya istri, istri saya adalah wanita yang halal bagi saya. Ketika sesuatu itu halal bagi saya, maka akan berbeda
dengan sesuatu yang haram bagi saya. Dia adalah perempuan yang haram bagi saya. Lalu untuk apa saya ingin mendapatkannya? Padahal saya sudah mendapatkan yang halal di rumah. Sama seperti keinginan punya HP baru misalnya. Ketika informasi itu masuk kemudian difilter oleh hati kita. Buat apa sih saya harus beli HP baru? Bukankah HP saya masih bisa digunakan? Bukankah HP saya untuk WA masih bisa, untuk IG masih bisa, untuk aplikasi ini masih bisa? Kenapa saya harus mendapatkan HP yang baru? Karena itu ketika mata kita melihat pandangan-pandangan semacam itu, cobalah kemudian kita tundukkan, kita kekang dengan memfilternya di dalam hati kita dengan mengucapkan semacam itu. Untuk apa sih saya harus beli semacam ini? Apakah saya benar-benar membutuhkan barang itu? Apakah barang itu hanya untuk menuruti nafsu saja? Makanan juga begitu, banyak ya kita temukan misalnya kuliner-kuliner, kemudian ada vlog-vlog mengenai makanan ini dan lain sebagainya. Ketika kita melihatnya, pasti otak kita kemudian mengatakan, ih kayaknya enak ya makanan itu ya. Nah, tapi ketika hati kita mengatakan, enggak saya cukup makan semacam ini. Makanan semacam itu belum tentu thayyib bagi saya, karena kriteria makanan tidak hanya halal ya, tapi harus thayyib. Nah, ketika hati kita memfilter semacam itu, mengekang keinginan nafsu yang semacam itu, maka nafsu dengan sendirinya akan cukup mudah untuk dikendalikan. Itu cara yang pertama. Nah, ketika kita sudah bisa memfilter keinginan-keinginan nafsu tersebut dengan hati kita yang salim, dengan hati kita yang tunduk pada ketentuan-ketentuan Allah, maka insya Allah kita akan lebih mudah untuk menguasai nafsu kita. Karena nafsu itu bukan untuk mengendalikan kita, bukan untuk menyetir kehidupan kita, melainkan nafsu itu untuk kita kendalikan dengan hati kita yang salim. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menambah beban pada nafsu tersebut. Apa maksudnya menambah beban? Maksudnya menambah beban adalah dengan menyibukkan hati kita, nafsu kita untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Contoh, dengan berpuasa. Ketika berpuasa, keinginan-keinginan untuk misalnya membeli barang ini, mendapatkan makanan ini misalnya, insya Allah akan terhentikan. Atau misalnya dengan membebani dengan banyak membaca Al-Quran, atau melakukan kegiatan-kegiatan positif, atau mengikuti kegiatan-kegiatan sosial misalnya. Ketika kita menyibukkan diri dengan hal-hal positif semacam itu, maka nafsu kita dan pikiran kita akan disibukkan dengan hal-hal positif semacam itu, sehingga tidak sempat untuk memikirkan nafsu-nafsu yang sifatnya materi misalnya. Kemudian cara yang ketiga adalah kita memohon pertolongan kepada Allah, karena Allah lah yang maha membolak-balikkan hati kita. Kita mohon kepada Allah seperti doa yang sering kali dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, yakni ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, tetapkanlah, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Dan kemudian kita juga bisa berdoa misalnya, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemungkaran-kemungkaran akhlak, dari kemungkaran-kemungkaran perbuatanku, dan dari kemungkaran-kemungkaran hawa nafsuku. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mengendalikan nafsu kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.